Gila, baru juga kayak gini lu jejer-jejer gua. Hai guys. Assalamualaikum, selamat pagi. Aku sudah ada di mana? Ini bukan di Temanggung ataupun di Jakarta. Iya dong. Tapi di mana? Kita lagi di Malang. Di Karoseri Morodadi. Yeay, akhirnya kita janjian di sini. Keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Tuh, jadilah ordernya tanggal 25 ya guys. Oh jadi tugas aku gue nih ini. Iya, tugas lo ini. Jadi manekin Enggak, gitu. tapi gue nanya nih, enak nggak? Enak sumpah. Ini pertama kali ya aku nemu hoodie. Biasanya kalau hoodie itu kan aku pakai itu langsung kayak berasa makin buff, lebar, makin gitu. berisik lah ya Gede gitu kan ya. Tapi kalau ini Ini enggak sumpah enak banget. Bahannya itu tipis jatuh. Buat apalagi cewek-cewek nih ya, kalau yang suka traveling pas banget. jadi bisa dalam segala suasana ya, nggak Betul takut kayak sekali. lu kepanasan atau gimana nggak ya? Betul. Dan tetap shape-nya kelihatan. Wah, thank you loh ya diiklanin. Guys, ini kan seri yang sekarang nih, lampunya seperti ini. Nanti gue akan bikin seri-seri yang lainnya. Tapi kalau APR-nya tetap sama. Tetap. Itu kan ikonnya. Cila, ikon jargon atau apalah itu ya. Say, kamu itu loh, kok baru ngabarin ke sini? Cila, lala banget ya. Jadi ngapain ke Morodadi? Morodadi lagi biasa nengok-nengok kesayangan. Kemarin ada kesayangan. Tapi nanti kalau kesayangannya udah mau keluar, Eka ikut ya? Boleh dong. Ya wes, lanjut deh. saja. Kamu kan harus kerja. Aku Iya, lagi betul. nunggu Pak David. Saya jadi kasir dulu. Misi. Ngasih sanggup bis dulu. Gimana? Dadah. Dah. Jadi iklan. So guys, aku lagi nunggu Pak David. Jadi emang hari ini udah janjian. Nggak apa-apa lu situ aja, ngapain lu jauh-jauh ini? Cuman ini gue cabut dulu deh. Nih, biar lu nggak ganggu. Nah, udah lu kerja aja. Jadi aku hari ini alhamdulillah punya kesempatan untuk ketemu sama Pak David. Pak Davidnya Morodadi. Jadi nanti aku bakalan ngobrol ya, silaturahmi dulu lah. Meskipun kita belum mungkin bisa ngecek yang lain-lainnya dulu. Karena masih banyak di dalam yang baru-baru yang belum bisa diekspos guys. Tapi yang jelas informasi dari Pak David Morodadi pasti akan bermanfaat juga untuk kalian semua. So stay tune terus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sarangi. Hai guys, assalamualaikum. Yeay, akhirnya aku dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Pak David dari Morodadi. Selamat pagi. Selamat pagi. datang Mbak April Terima di kasih. Morodadi. Dan kebetulan ada tamu dari jauh juga. Dari jauh, dari Sumatera loh, dari ALS. Bang Indra. Bang Indra. Pagi Bang. April. Mbak April. Siap. Ini lagi ngapain sih Bang Indra kesini? Sama ceki-ceki ya? Cek-cek ya? Sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat, alhamdulillah. So guys, ini aku mau ganggu Pak David sebentar. Mumpung bisa masuk. Sebenarnya bukan mengganggu, tapi Pak David udah menunggu. Menunggu. Sejak dulu, cuman dengan ramanya aja gitu loh. Gitu ya? Ini bukan berarti pas sekali saatnya gitu. Jadi momennya. Iya. Dan udah rezeki aku. Pak David, ini gimana? kan aku sama di YouTube ini aku selalu sharing-sharing untuk seputaran transportasi bis, terus karoseri, pokoknya yang berhubungan lah sama pariwisata dan transportasi bis. Nah, salah satunya yang aku belum pernah kulik-kulik ini di Morodadi. Karena agak susah, guys. Sebenarnya Requestnya. Sebenarnya sih enggak. Kita malah sebenarnya lebih open ya. Cuman karena memang keterbatasan waktu dan saya di sini kan single fighter. Jadi agak susah gitu loh nyempetin waktunya. Gitu. Bagi-bagi ya, Ya, Pak makanya David. saat ini ya pas bisa ketemu, makanya juga ada Bang Bang Indra. ada juga teman-teman yang lain ya kan. Ada Marisa, ada Papi Gajah, semuanya ngumpul. Jadi semua di sini gitu loh. Waktunya pas gitu loh. Waktunya Nggak pas apa-apa. ya. Iya. Thank you loh Pak. Ditambahin satu yang ceriwis. Biar lebih meriah gitu ya Bang ya. Terus Bang Indra nggak apa-apa ya, aku sambil sedikit
ngobrol dulu sebentar, ditonton aja dulu. Pak David, aku pengen tahu nih, mungkin yang tadi Pak David juga sempat kan kita ngobrol dikit bahwa kalau di Akas tuh aku tuh udah kenal Pril sama Om Edi, sama Mbak Nike gitu. Angkatannya kan agak jauh beda sama angkatan aku, sama adik Tria gitu kan. Jadi sebenarnya historinya sendiri supaya aku bisa dengar langsung dari Pak David tentang Moro Dadi ini. Jadi kalau Moro Dadi ini memang sudah cukup tua ya. Saya itu generasi kedua. Lah kalau yang bapak saya itu mungkin yang dulu barengan sama Akas, mungkin kakeknya April ya? Iya, Mbak Karman. Bukan. Apa Pak Tengok? Pak Tengok. Bapak. Pak Tengok, oh bapak. iya, yang generasi kedua. Ya, Bapak, iya. dengan Pak Tengok. Pak Tengok. Itu saya masih mumpungin. Oh. Sempat ketemu. Di usia berapa itu Pak David waktu itu? Udah remaja tapi? Saya waktu dulu kan sekolah di luar. Iya. Saya pulang itu 94. Oke, aku umur 10 tahun. Nah, 94 itu Pak Tengok kan masih ada. Masih. Saya sempat masih. main ke garasi itu sempat ketemu sih. Gitu loh. Ke Probolinggo ya, berarti ya. Nah, kalau bapak saya sih sudah lama sekali ya. Papa itu kerja karoseri ini mulai zamannya bodi kayu. Mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Pak Bambang Gunawan. Pak Bambang Gunawan ya. Almarhum. Itu dia mengerjakan mulai bodi kayu sampai dia masih aktif itu sampai ya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu lah. Dan tahun kemarin dia kan sakit terus meninggal. Gitu. Nah, terus aku ngelanjutin. Kira-kira ya sudah lebih dari 50 tahun ya. Wow. Kalau historinya ya. Ya kalau Sudah saya kenalnya setelah Pak Tengok. Kalau Om Edi sampai sekarang kadang-kadang masih kontak. Masih kontak ya. Tapi kayaknya dia udah nggak terlalu banyak ini ya ngurusin Sekarang Mas sudah Sandi. putra-putranya ya. Mas Awalnya kalau dengan grupnya Om Edi, saya seringnya dulu pertama sama Mas Yoga. Oh iya. Akhirnya diterusin Mas Sandi. Mas Sandi ya. Nah, kalau saya dengan Akas Mbak Nike itu lumayan deket. Jadi saya pernah Karena seangkatan mungkin ya. termasuk seangkatan nggak sih Pak David sama Mbak Nike? Dia itu angkatannya kakakku. Oh, tapi kumpul mainnya bareng. Jadi kenal. Kita itu kayak deket karena apa? Mama saya kan orang Probolinggo. Oh, oke, maaf. Istrinya Pak Tengok yang pertama Ya, Mama sama Afa. Om Edi, Ya. kakak beradik. Iya. Satu kelas sama nyonya. Istri sama mamaku. Sama Mama ya. Oh, alah. Jadi kayak merasa masih deket gitu loh. Iya, Nah, iya. aku sama Mbak Nika tuh kayak anggap kakak sendiri gitu loh. Bahkan kita pernah ke Jerman barengan. Saya, Mbak Nika, Pak Yoyo, Mas Caca. Iya, sama Mas Caca. Berangkatan ke Jerman waktu itu lihat pameran, rame-rame. Tahun berapa itu? Wah, Udah lama banget pasti. lama-lama. Mungkin ya 15 tahun yang lalu mungkin. Wow, oke. Ya, waktu dulu euronya masih murah. Kita bisa pergi. sekarang ya. Wah, udah pada ke China sekarang. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi sudah cukup lama. Sudah cukup lama ya. Dan kalau Tapi awal mulanya sendiri almarhum Bapak itu langsung bisnisnya ke karoseri ini atau ada permulaan? Kan biasanya nih Pak David jalan hidup ya. jalan hidup Memang ya. kalau April tanya seperti itu riwayatnya panjang ya. Panjang. Bapak itu ya pernah jadi supir, ya kan pernah jadi tukang elas, sampai akhirnya dia itu dulu sekali itu ada satu perusahaan karoseri, namanya itu Tan Aking. Tan Aking, oke. Tan Aking itu karoseri yang cukup terkenal di Malang. Tahun Wah mungkin ya 50-an ya. oke, belum lahir. Jadi harap maklum kalau nggak tahu infonya. Nah, Iya. terus bapak saya kebenaran kerja di sana. I see. Nah, waktu itu kayaknya karena jiwanya juga di otomotif ya. Otomotif. Papa saya itu gandeng.
Sedangkan ownernya, lah ownernya itu tidak punya anak cowok, punya anak cewek, punya anak cowok, cuman nggak berkecimpung di dunia karoseri. Akhirnya papa saya meneruskan sampai almarhum. Nah, terus waktu Tan Aking sudah meninggal pun papa saya masih melanjutkan sampai kira-kira cucunya perempuan merit sama salah satu orang di Malang yang sanggup mau melanjutkan. Akhirnya papa saya keluarlah Morodadi. Tapi orang kenal dulu awalnya Tan Aking Morodadi. Oh, Tan Aking Morodadi. Ya, orang mengira papa saya itu pemiliknya. Memang waktu itu papa saya yang full in charge ya. Iya. Gitu loh. Karena ya itu nggak ada yang lanjutin. Gitu lah. Terus setelah cucunya Tan Aking itu, cucu perempuan dapat suami, mau melanjutkan, papa saya keluar. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Ilmunya tapi udah banyak sekali. Ya, memang ya sudah karena dia yang. Tapi kebanyakan gitu ya Pak David ya. Rata-rata Karena kadang makanya orang tua itu kalau aku mikir ya, kerja mati-matian gitu, full kerja, nggak nikmatin. Intian untuk anakku, belum tentu passion anaknya di situ sebenarnya. Betul. Makanya harus balance sebenarnya kita nih. Gitu. Tapi kalau Pak David sendiri nih, mohon maaf, berkecimpung sendiri langsung di karoseri ini Morodadi ini kapan? Bang Indra, oh iya. Mau minum apa Mbak April? Saya boleh kopi hitam. Kalau nggak ngerepotin. Makasih. Bener-bener in charge ini tahun berapa? Saya mulai 94 itu. Jadi saya itu dulu sekolah di luar. Terus waktu itu bapak saya juga single fighter. Waktu itu usaha papa cukup lumayan banyak ya. Kita punya hotel di Bali, terus ada perbankan di Pare. Papa sibuk sekali lah intinya. Saya ditelepon sama orang tua. Nyuh, kon mulai wae. Waktu itu saya sekolah belum selesai. Posisi di mana itu Pak David? Di Amerika. Oh di Amerika, oke. Langsung telepon. Kon mulai wae. Papamu kerepotan. Itu mama yang nelpon. Setelah itu saya seminggu langsung semua saya tinggal. Pulang saya. Sekolah udah saya tinggal semua, saya pulang. Sejak itu saya bantu papa di perusahaan yang lama di kota. Nah, saya di sana belajar mengerjakan mobil-mobil kecil. Kalau bis memang tempat kita itu di sini. Iya. Tapi bukan di bangunan yang ini, bangunan yang sebelah, bangunan lama. Bangunan lama ya. Nah, saya belajar mulai dari awal gimana bikin bodi. Itu waktu itu masih zamannya mobil-mobil L300 itu. Oh iya. Isuzu Elf gitu. Karena di sana jadi mulai dasar sampai finishing, sampai keluar. Setelah itu sambil jalan itu mulai saya pagi sampai jam 12 itu di kota, terus pulang makan di rumah, istirahat sebentar, berangkatlah ke sini. Terus lama-kelamaan karena makin hari transportnya itu makin rame ya. Akhirnya papa putus, udah dipindah aja semua ke sini. Akhirnya kita di sini semua. Gitu. Tapi sebenarnya itu passionnya Pak David nggak? Yes. Dari yang kuliah yang jurusan diambil itu apakah matching beda. atau kepaksa atau kasihan sama orang tua gitu? Beda. Lain banget. Beda. Ya. Papa saya punya anak 4. Ya. Papa saya punya kemauan dulu. Cici, kamu sekolah jadi desainer otomotif. Kakak saya sekolah di Pasadena Art Center. Awalnya dia masuk di transportation design. Kakak saya perempuan. Terus kayaknya karena dia cewek terlalu berat ya, akhirnya dia switch ke product design. Terus saya lanang jadi bos. Nah, ya kan? Lu sekolah manajemen. Jadi udah diatur bener-bener ya Pak David ya? Terus adik saya yang cewek satu lagi, lu bagian interior.
Wow. Sekolah di interior design. Terus adik saya yang kecil, kon joko duite bagian accounting gitu. Jadi punya anak Iya. ini udah semuanya terprogram loh Udah masa diprogram, depannya. ya, tapi iya. namanya manusia punya kemauan ya. Tapi Betul. kan yang menentukan tetap yang di Tetap atas. Tuhan ya. Akhirnya kakak saya perempuan sempat tinggal di Amerika, kerja di sana sampai baru terakhir ini pulang. Nah, sekarang mulai bantu saya. Ya, dia saya jadikan kepala engineering. Terus saya kalau yang dua udah pada menikah, udah ikut suaminya. Jadi yang dua udah meleset dari meleset. schedule gitu. Tapi kalau dari arahan pendidikannya sudah masuk semua. Gitu loh. Gitu. Oke, Jadi tapi sekarang- paling nggak 50-50 berjalan ya, maksudnya cita-cita Bapak ya. Oke, terus sekarang dengan masa seperti ini, apa sih tips-tipsnya atau triknya atau mungkin ada inovasi-inovasi baru meskipun kondisinya masih belum endemi ya, Iya. masih pandemik dari Ya. Morodadi sendiri ya Pak David. Kalau hari ini kita sih ngomong gampangnya bertahan dulu lah ya. Karena memang bukan hanya industri kita aja yang terkena Seluruh. akibatnya ini, Hampir seluruhnya. Jadi kita memang saat-saat ini banyak untuk pembenahan di dalam, untuk persiapan apabila customer kita sudah mulai siap lagi untuk menjalankan usahanya. Terima orderan-orderan lagi gitu ya Pak ya. Berarti selama masa pandemik sampai sekarang dari Morodadi sendiri melakukan pembenahan internal mungkin ya dari dalam. Betul. Tapi kalau aku pengen tahu nih Pak David, kenapa sih? Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa ya. Banyak yang bilang susah mau ngevlog di Morodadi, nggak mungkin boleh ke dalam gitu. Dan ini tadi Pak David boleh nggak aku next time? Oke. Itu apa? Apa Ini- mungkin ada sesuatu yang nggak boleh di show off atau bagaimana? Sebenarnya enggak. Ini biar seru ya. Ini mumpung ada Bang Indra nih. Ya. Bang Indra ini juga hanya kenal saya dulunya. David itu kaku. Ini bener loh, gosipnya juga gitu yang aku denger. David itu kaku, wangel, gak bisa diajak omong, gitu. Ya itu tadi sebenarnya saya udah jelasin ke April awalnya. Sebenarnya emang enggak. Setelah Bang Indra memberanikan diri ke sini, main ke sini, akhirnya kita enak main seperti teman, gitu loh. Sebenarnya enggak ya, kita memang saya punya prinsip ya. Iya. Kita gampang aja lah ya, kita sama-sama usaha, saya juga punya tanggung jawab ke karyawan, ke supplier saya. Jadi saya harapan kerjasama kita itu dari awal itu udah clear semua. Saya nggak mau usaha terus enak di depan, gampang, belakangnya kita berantem. Kalau masalah ngevlog segala, saya sih kita welcome. Being honest, kayaknya saya merasa malah perusahaan saya yang paling terbuka untuk Sharing orang luar ini. masuk. Beberapa karoseri kan nggak boleh, gitu loh. Kalau tempat saya ya mau jalan-jalan oke, ya selama yuk minta izin, tak anterin, jalan-jalan Iya. nggak ada masalah, gitu loh. Nggak. Berarti Kalau- next time boleh ya? boleh sekali. Mungkin ini tadi karena di belakang masih berantakan Dia dengan lagi pada dibongkar-bongkar. lagi pada gitu. ini ya. So guys, next time kalian aku ajak sesuai janji Pak David, kalau kita semua sehat ya, bisa ngecek ke belakang ya Pak ya. Amin, Gitu. kita tunggu. Tapi jangan marah loh Pak David. Aku tadi cuman pengen tahu aja daripada gosip-gosip dulu. Oh aku makanya Enggak. berapa kali aku janjian sebenarnya sama Pak David. Tapi nggak berani-berani kesini. Enggak lah. Dari Mas Tama, dari sini, terus kebetulan tadi Papi Gajah sama Marisa kan kesini. Jadi, ayo Mbak sekalian. Ayo wes, ayo. Enggak lah. Enggak. Ya kebentur waktu juga ya. bener. Makanya sekarang aja hari ini saya ketemu April nggak bisa in person private Sendirian, iya, Kita benar. sama teman-teman lah rame-rame. Tapi untung loh, akhirnya aku bisa kenal juga sama Bang Indra kan. Nggak janjian. Kita baru pertama kali ketemu. Ini juga ini di Morodadi kita. Nah, ALS ini juga perusahaan tua loh. Di sini Iya. asal saya ke Malang saya telepon Mas David. silakan. Iya. Bro,
saya mau ke Malang nih. Oke, kemarin saya telepon WA, bro, aku mau ke Malang. Oke, ini ada Om Menro nih, OBL sama ini Aprilia mau kesini. Cocok nih ya aku. Udah jodoh deh gitu. Di YouTube doang. Iya, benar-benar. Oh, ini nih April kan gitu. Tapi terus udah ketemu sendiri, menurut Bang Indra gimana April? Cia, centil banget gitu ya? Sendiri dengan senang hati nih udah, berarti agak apa? Fresh apa kan gitu. Oh, fresh loh, Pak. Iyalah. Welcome gitu kan gitu, apalagi. Tadi aja kita udah bisik. Tadi saya udah bisik-bisik sama Bang Indra. Bang, ini udah beda generasi nih, Bang. Ini udah generasi muda-muda semua nih. Iya kan? Iya. Kalau kita udah generasi yang Enggak lah. ini. Orang masih kelihatan muda semuanya. Masih generasi kedua ya, Iya. bro ya. Nah, aku manggil David bro, biar Gitu ya. Mas Bro ya. hobi hampir sama naik motor juga. Ah, oke. Makanya Jadi hobi berdua ini naik motor. Iya. Naik motor ini apa? Moge atau road? Oh. Nyambung ini. Awalnya saya dulu kesini, saya juga kayak ambil gitu juga. Saya bilang, bro, ini kayak gini. Iya, saya enggak gitu. Oh, makanya saya welcome gini-gini cerita kayak tadi tuh. Jadi ceritalah kami tentang motor Harley. Oh, nyambung. Akhirnya nyambung. Saya juga punya Harley di Amerika. Wis, mantap. Aku belum pernah loh dibonceng pakai Harley. Nanti deh. Kok jadi gini-gini? Emang Bang Indra nggak mau bonceng aku naik Harley? Kok nunjuknya ke sini mulu? Sama ini ya enggak, bro ya. Iya. Rame-rame touring gitu ya? Iya. Oke, kalau mau rame-rame touring aku harus ngumpulin duit dulu buat beli Harley-nya. Oke, Bang Indra, tapi kalau dari sisi Bang Indra nih udah kenal Pak David, kira-kira apa yang ada nilai plus positif, apa nilai plus negatifnya apa? Kalau boleh jujur, monggo. Harus jujur dong. Iya. Kalau nggak dipegang apa-apa, nyantai ya. Iya, santai aja ya. Iya. Nah, ya kalau saya lihat ya, Bro David ini orangnya enak gitu. Welcome gitu. Lebih inilah, lebih Kalau sudah kenal terbuka ya, lebih terbuka mau gimana gini-gini ceritanya. Nah, lebih terbuka. Saya senang. Makanya saya dari omongan orang yang gimana kayak tadi Beda ya? Nah, beda sama jauh. yang kenyataannya. Bener, ini tadi aku pas lihat, Makanya. aku kan datang itu udah kayak serem gitu kan? Iya. Oh enggak, nyantai Pak David. Aku Waktu bilang. pertama saya masih ada si Om ya ke sini. Waktu ada si Om duduk di situ, saya datang samperin, ngobrol. Yuk bro, yuk kita jalan ke belakang. Langsung dibawa saya ke belakang. Biasanya karoseri yang lain tuh nggak pernah. Kita langsung survei gitu, Iya. kita duduk ngobrol, udah cocok. Nanti baru kita datang lagi. Ini enggak. Ayo bro, kita lihat nih. Kok ini saya pabrik ini saya sampai ke belakang kami mutar gitu. Waktu pertama-tama saya wah ini lain nih, beda nih, kayak gitu. Makanya Betul. dia asal ke Malang, saya telepon, bro, saya lagi di Malang nih, oke, datang ke sini ya. Langsung saya samperin ke sini. Tapi Bang Indra sama Moro Dadi ini udah dari tahun berapa? Dari Kita Bang sih- Indranya sendiri? Kalau kita belum Belum. ada. Cuma dulu waktu Papa waktu Papa dulu pernah mau, cuma nggak jadi karena ada itu ada pas Belum, ini ya. itu nggak boleh kan gitu, ada ininya perjanjian. Nah itu di situ kita nggak jadi, makanya saya juga ini baru mau Ini menjalin lagi nih silaturahmi ya kan. Kita harus Siap. ada silaturahmi kan gitu. Benar-benar. Itu sebenarnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa Wih, sambung ya, iya. sambung semua. Iya. Jangan sampai ke Sumatera Barat aja, tapi ke Sumatera Utara. Betul. Kan gitu. Itu rencana kita sih. Jadi next time aku juga bisa ke sana ya. boleh, Jalan-jalan silakan. ya. Boleh, Kita welcome. ngecek. Jalan-jalan sama ini nanti sama LS ini juga nggak kalah tua loh perusahaannya dengan Moro Dadi. Oh iya. kita udah 56 tahun ini. Tahun ini udah 56. Iya, aku udah berdiri dengar tahun banget. Versi aja banyak banget. 66 berdirinya. Wow. Sampai sekarang. So, guys, Pak David atau Bang Indra kira-kira ada yang mau ditambahkan sebelum penutupan? Monggo. Kalau saya kesempatan kali ini mumpung ada Mbak April bisa bantu saya vlogging ke publik, Iya.
untuk klarifikasi bahwa Morodadi itu sebenarnya perusahaan yang welcome kepada semua perusahaan, rekan-rekan di transportasi, bukan ya seperti yang dibilang susah lah, enggak. Sebenarnya itu karena keterbatasan waktu saya aja. Jadi kalau ada yang pingin main ke sini, welcome, anytime. Siap. Pokoknya kita set waktu, pasti tak terima dengan baik. Pak David, mohon maaf, kalau memang sudah terlalu sibuk, telepon saya aja tak bantu, Pak. Loh, karena kalau April ini bisa ngerjain apapun. Oke. Meskipun perempuan gini casingnya, tapi suruh serabutan apa aja bisa. Lo kan lumayan buat nabung beli Harley. Mungkin sekiranya gitu ya, Pak David ya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena sudah mengganggu. Enggak ada masalah. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa taruh sasis di sini. Ya, oke. Amin gitu ya. Saya sih malah thank you banget sudah dikunjungin. Terima kasih. Ya, Itu oke. suatu kehormatan buat saya. Ya. Oke, thank Ya, you Mbak David. terima kasih. Iya. So guys, Bang Indra ada yang mau disampaikan nggak? Nggak ada, yakin? Oh nggak ada Pak. Nanti kita ketemu ya Bang Indra ya. So guys, jangan lupa ya di subscribe, di like, di share, dan di komen seperti biasa. Karena komen-komen kalian bisa bermanfaat juga untuk April dan membantu supaya vlog-vlog April ini makin berkembang dan lebih informatif lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you, sarangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya aku dapat souvenir dari Pak David. Nih kaos Morodadi, keren banget kan? Nanti kalau udah ganti settingnya Morodadi ini bakalan tak kasih ke Pak David. Oke. Thank you Pak David. Thank you.